Rahim innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyallahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian, malam ini kita lanjutkan pembahasan kita di bab 5 ya. Mohon maaf kemarin banyak sekali gangguan-gangguan. Terima kasih juga buat doa dan supportnya teman-teman semua sama Kalista. Alhamdulillah udah pulang gitu kan. Alhamdulillah. Semoga kita semua Allah lindungi keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Ayo, silakan, tafadol. Baik. Jazakillah khair Mbak Winda, jazakumullah khairon teman-teman yang sudah hadir. Malam ini kita ada teman baru dari Lombok NTB, yaitu Mbak Zulfa Sunanil. Ya, teman-teman, kita punya teman baru dari Lombok nih. Jauh ya. Hai Mbak. Jauh aja apa jauh banget, tahu udah pakai jauh dah. Baik, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tuh Lombok sama Bali tuh tetanggaan tuh Mbak Ninis, kalau ke Lombok ada Mbak Zulfa ya. Tenang, dibawa jalan-jalan ntar sama dia. Baik, Baik, insya ya, Allah. baik. Buat Mbak Zulfa yang belum punya buku, insya Allah ntar bukunya ini. Insya Allah ya. Ini kita masuk ke bab 5, tapi tenang, belum ketinggalan banget karena ini ada 67 bab. Semoga Allah kuatkan kita, kuatkan tekad kita, Allah tolong kita untuk bisa menghatamkan kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Icam, Icam, dikecilin. Alhamdulillah teman-teman, kita masih di bab 5, di mana malam ini kita masuk ke dalil ketiga. Memang kalau belajar kitab tauhid ini kita harus sabar dan bermental baja. Dan harus sedia kopi. Ya, harus siap kopian. Lagi diurut, silakan menyimak saja. Mbak Ida Mondang masih diurut. Enak banget. Tadi saya juga habis diurut dikit nih lehernya. Ya, awas Ya. juga kan. Ya, afwan ya Ustazah. Nggak apa-apa sayangku, nggak apa-apa. Pokoknya yang penting Bentrok. kondisi apapun kita belajar, Masya Allah. Sekarang kita ke dalil ketiga, yaitu hadis dari Al-Bukhari dan Muslim. Meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda semasa perang Khaybar, ya. Semasa perang Khaybar beliau bersabda, kata beliau gini, sungguh aku akan serahkan bendera komando perang besok. Jadi dia lagi ngumpul nih ceritanya nih, lagi ngumpul. Terus Rasulullah bilang di hadapan semua para sahabat nih, pokoknya besok aku akan serahkan bendera bendera komando. Berarti akan ditunjuk satu orang komandan gitu ya. Pada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasul juga mencintai dia. Wah, kan pada penasaran tuh siapa nih gitu. Lalu kata Rasulullah, semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kemenangan melalui tangannya. Nah, yang namanya para sahabat pasti berlomba-lomba dong pengen ditunjuk gitu ya. Maka semalam suntuk mereka tetap berkumpul di depan pintu Nabi. Mereka bilang, jangan-jangan si ini, jangan-jangan si itu gitu ya. Di antara mereka siapa nih yang akan diserahkan bendera komando. Pagi harinya mereka langsung mendekati Rasulullah ketika keluar dari rumah. Masing-masing berharap biar diserahi bendera tersebut. Tahu beliau Rasulullah SAW malah bertanya, di mana Ali bin Abi Thalib? Kata Rasulullah. Di mana Ali bin Abi Thalib? Terus ada yang jawab, oh dia lagi sakit kedua belah matanya.
Kalau kata kita, ya orang sekarang nih, udah nunggu dari semalam. Semalaman untuk nunggu. Tapi yang dicari yang nggak ada. Ada perasaan kecewa nggak? Kecewa ya, tapi namanya sahabat kan beda ya. Maka Rasulullah bertanya di mana Ali bin Abi Thalib, kata para sahabat lagi nggak hadir karena lagi sakit kedua belah matanya. Maka mereka pun mengutus seorang utusan kepadanya dan didatangkanlah Ali kepadanya. Lantas Nabi meludah. Nih, ini ruqyah ya. Lantas Nabi meludah pada kedua belah matanya dan berdoa untuknya. Seketika itu dia sembuh, seakan-akan tidak pernah terkena penyakit lagi. Siapa itu? Kalista, Naswa? Waktu nengokin Kalista nih pengen ludahin Kalista sebenarnya teman, takutnya ntar emaknya marah gitu kan. Oh, yang udah sembuh alhamdulillah. Kan kan Wang Mumung belum ludahin Kalista. Oh lagi, oh. Ya. Maka Ali diludahi, kedua belah matanya didoain lalu dia sembuh. Seakan-akan nggak pernah kena penyakit. Lalu Rasulullah menyerahkan bendera kepadanya dan bersabda, melangkahlah ke depan dengan tenang sampai kamu tiba di tempat mereka. Jadi kalau jalan tuh dengan tenang, mantep sampai tiba di hadapan para musuh. Lalu ajaklah mereka kepada Islam dan sampaikanlah kepada mereka hak Allah Ta'ala dalam Islam yang wajib mereka laksanakan. Demi Allah, ya Allah memberi petunjuk kepada satu orang melalui dirimu, itu benar-benar lebih baik dan berharga daripada unta-unta merah. Artinya ketika satu orang dapat hidayah gara-gara kita, itu kata Rasulullah lebih berharga daripada unta-unta merah. Unta merah satu aja harganya berapa dinar? Ya kalau nggak salah bilang 100 dinar kalau nggak salah ya. Itu unta merah loh ya. Nah Rasulullah menyebutnya unta-unta merah berarti banyak. Sekarang kita jelaskan hadis ini. Pertama, dari pendalilannya. Pertama Nabi di sini menyampaikan memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan Islam. Yaitu apa? Islam yang sesungguhnya ya, yang merupakan syahadatain. Dan yang dihadapi oleh Ali waktu itu siapa? Yahudi Khaybar. Ya, yang dihadapi oleh Ali saat itu adalah bangsa Yahudi Khaybar. Maka dinamakan perang Khaybar. Ya, seperti kaum yang didatangi oleh Mu'az bin Jabal juga di negeri Yaman. Nah, di sini siapa yang masih ingat? Apa hak Allah atas hambanya? Ayo. Apa hak Allah atas hambanya? Ayo admin. Kalau kagak tahu admin memalukan. Nah, hak Allah itu haknya disembah. Tidak disekutukan dengan Oh, iya. apapun. Jangan pelit dong. Ayo Mbak Iya. ini perbagus kalimatnya Ibu admin kita. Apa hak Allah atas hambanya? Apa hak Allah atas hambanya? Tadi kan sudah dijawab sama Iya, Mbak Winda disembah. dicakapin lagi. Dia kan kurang Oh, mantap. dicekapin, dicekapin. Cakapin lagi. Hak Allah atas hambanya disembah tidak disekutukan dengan apapun. Ingat ya, Ibu adminku cintaku. Tulis di papan, tulis Jadi tembok. kalau kita ngomongin hak Allah, ingat itu. Disembah tidak disekutukan dengan apapun. Nah, lafal akhir dari hadis ini, perhatikan hadisnya ya. Perhatikan hadisnya. Sungguh Allah Ta'ala memberi hidayah kepada seseorang dengan sebab kamu itu lebih baik dari unta-unta yang merah. Menunjukkan apa? Keutamaan dakwah. Terutama dakwah kepada tauhid. Betapa hebatnya dakwah itu. Betapa berharganya dakwah. Makanya dakwah nggak pernah mudah. Ya dakwah kepada, jangan kepada orang. Kepada pasangan, kepada anak-anak. Apakah mudah? Tidak. Apakah dakwah kepada keluarga mudah, Ibu Winda? Oh, tentu tidak. Ya, jadi Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ini pegang ya hadisnya ya, teman-teman. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang mengerjakannya. Nah, saya kasih tahu lagi nih, kadang-kadang ada yang baru tahu. Makanya, kalau ada orang nanya, maaf Mbak, mau tanya gereja sebelah mana ya? Jangan tunjukin. Maaf, maaf Bu Ninis, saya mau tanya pura sebelah mana ya? Nah, jangan tunjukin. Kan dia mau ibadah.
Jangan sampai kita nanti mendapatkan itu tadi seperti yang dia kerjakan. Jadi ini kita analogikan dengan hadis ini juga. Jadi jangan nunjukin tempat-tempat maksiat kepada orang, karena ketika dia mengerjakannya maka kita dapat juga dosanya. Dari mana dalilnya? Dalilnya ini. Kalau kita nunjukin kebaikan, kita dapat pahala seperti dia mengerjakan gitu. Gitu ya. Jadi lafal kebaikan dalam hadisnya adalah mencakup kebaikan dunia maupun kebaikan agama. Ya. Maaf, di mana tempat belajar ya? Tempat belajar ilmu waris misalnya. Di mana tempat belajar jahit? Nggak apa-apa tunjukin. Ketika dia bisa menjahit, terus dia dapat ngajarin orang, terus misalnya banyak yang terbantu, pahala kan? Dapat juga pahala kita. Itu kadang-kadang pahala-pahala yang kita nggak sadari. Gitu ya. Jadi lafal kebaikan dalam hadis ini adalah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ini dalam kitab Subulus Salam. Itu dalilnya ya. Kebaikan dunia dan akhirat. Nah, sekarang kita lihat lagi asbabul wurudnya. Kalau Quran kan asbabun nuzul. Sekarang di hadis ini namanya asbabul wurud. Ya, sebab turunnya hadis ini. Kalau Quran asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini apa? Nah, sekarang nih asbabul wurud hadis ini gimana? Nih asbabul wurudnya dari Abu Mas'ud Al-Ansori. Dari Abu Mas'ud Al-Ansori dia berkata, seorang lelaki mendatangi Nabi SAW. Lalu dia berkata, sesungguhnya hewan tungganganku mati, maka berilah aku tunggangan untuk aku naiki. Jadi ketika dia lagi ikut, lagi mau hijrah kalau nggak salah ya, tunggangannya mati. Kalau dia nyerah, nggak bisa meneruskan perjalanannya, maka dia nanya, beri dong aku tunggangan untuk aku naiki. Nabi berkata, aku tidak punya hewan tunggangan untuk kamu. Karena Nabi cuma punya satu yang ditunggangin. Lalu ada yang bilang, ada seseorang yang di belakang Nabi bilang, yuk aku tunjukin. Aku tunjukin kepadanya siapa yang, ya Rasulullah, aku bisa tunjukin kepada orang itu siapa yang bisa menyiapkan hewan tunggangan untuk dia. Artinya orang ini gak punya, tapi dia nunjukin kepada orang yang punya. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, baginya seperti pahala orang yang mengerjakannya. Nah, kadang-kadang, kayak misalnya gini nih, saya suka gitu nih, saya juga suka jadi maklar ya. Ada WA, Om Say, maaf, ada yang masih punya zakat mal nggak gitu. Ini anak saya masih nunggak, nggak bisa bla 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 kayak gitu ya. Karena saya suka ngegedor beberapa teman, Mbak punya zakat mal nggak? Nih ada yang butuh nih, bla gitu ya. Saya emang nggak punya, tapi saya nunjukin kepada yang punya. Tiba-tiba alhamdulillah dapet. Kita sampaikan lagi kepada orang tersebut. Alhamdulillah, kita namanya bagi-bagi pahala. Walaupun saya nggak bisa memberikan dari saya, tapi kita tunjukin gitu ya. Jadi insya Allah teman-teman juga mungkin suka kayak gitu. Kayak seperti misalnya nyari dana buat Sumatera, buat Aceh kemarin kan, buat mana lagi sih? Ya beberapa daerah lah seperti itu loh. Jadi alhamdulillah kepada teman-teman yang masih berlapang hati, senang saya ganggu, saya gedor-gedor gitu ya, saya todong-todong. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah khair. Nah, kita perhatikan hadis ini. Orang ini cuma nunjukin kepada siapa yang bisa menyiapkan hewan tunggangan. Bukan dia yang punya. Tapi apa kata Rasulullah? Dia dapat pahala seperti orang mengerjakannya. Nah, makanya kalau dalam hadis ini ada khilaf para ulama juga. Apakah pahala yang memberi petunjuk sama seperti yang mengerjakannya, seperti yang mengamalkannya? Sama nggak? Kata An-Nawawi gini. Maksudnya adalah pemberi petunjuk mendapatkan pahala atas dikerjakannya kebaikan tersebut, sebagaimana pelaku kebaikan tersebut mendapatkan pahala, tapi tidak mengharuskan kadar pahala keduanya sama. Jadi artinya nggak sama, mungkin tidak sama pahalanya, tapi yang penting dia dapat pahala gitu ya. Tapi ada lagi yang bilang pahalanya sama kok gitu. Jadi namanya ulama saling berkhilaf pendapat sih nggak apa-apa ya, nggak masalah. Ada yang bilang mencakup pelipat gandaannya, karena yang ngamalin langsung pahala amalannya itu minimal dilipat gandakan 10 kali lipat, bisa lebih dari itu. Adapun kalau kata Al-Qurtubi, ya menurut beliau, pahala yang beri petunjuk sama persis dengan pahala yang mengamalkan. Jadi terserah ya, mau ngambil pendapat yang mana, ada yang bilang
pahalanya dapat tapi nggak sama persis. Tapi kalau kata Al-Qurtubi sama persis seperti yang mengerjakan. Kemudian karena pahala adalah bagian dari karunia Allah dan Allah memberikannya kepada siapa saja yang dikehendaki, ya, atas model apapun amalan yang dilakukannya. Jadi artinya terserah Allah, suka-suka Allah, mau dikasih sama, alhamdulillah kan gitu ya. Nggak sama juga ya nggak apa-apa. Toh kadang-kadang yang mengerjakan pun dapat berkali lipat. Yang memberi petunjuknya bisa juga berkali lipat gitu. Nah, kalau di kesimpulannya, pendapat paling kuat adalah pendapat Al-Qurtubi rahimahullah. Berarti apa? Pahalanya sama persis dengan yang mengamalkan. Keren kan? Nih Winda, ngasih link. Ngajak kajian-kajian yang online yang nge-fast itu misalnya, yang nge-slow. Ada yang ikut nih. Selama tuh orang rajin ngikutin, dapat pahala mulu si Winda ini, Masya Allah. Insya Allah. Amin. Teman-teman, jangan pernah ragu ya untuk ngajak-ngajak. Ya, walaupun mungkin tiba-tiba kita nge-share di grup, ada yang nggak jawab, atau dia datang langsung, kita kan nggak tahu gitu ya. Jadi nggak apa-apa, nge-share setiap kebaikan, nge-share setiap info-info kajian, walaupun mungkin cuman 1 atau 2 orang yang ikut, atau nggak ada yang ikut, nggak apa-apa, dapat pahala juga kita nge-share-nya. Jadi di sini, eh, karena pendapat Al-Qurtubi lah yang paling kuat, karena apa? Semuanya mudah bagi Allah. Bahkan Allah memberikan kenikmatan kepada seorang hamba tanpa diminta oleh si hamba. Sangat mudah bagi Allah. Kadang-kadang hamba itu nggak minta, Allah kasih. Gitu ya. Maka bagaimana lagi jika sang hamba udah melakukan sebabnya? Itu tadi, melakukan kebaikan, menunjukkan kebaikan gitu ya. Walaupun cuma menunjukkan kepada kebaikan. Toh kekayaan Allah tidak berkurang sama sekali dan nggak ada batasnya. Maka hadis ini kita bisa sandingkan lagi dengan hadis Nabi yang lain yang berbunyi, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala mereka yang mengikutinya, dan sama sekali tidak mengurangi pahala mereka. Mbak Ninis nunjukin kebaikan ke Mbak Abdiah. Mbak Abdiah ngerjain, ya. Mbak Abdiah dapat pahala, Mbak Ninis dapat pahala. Mbak Ninis padahal ngeliatnya dari Winda misalnya. Nah, pahala Winda juga nggak berkurang gara-gara Mbak Ninis ngasih informasi juga ke Mbak Abdiah gitu. Buat Allah mah kecil ya. Kekayaan Allah sangat tidak terbatas. Ada lagi, barang siapa yang mencontohkan dalam Islam contoh yang baik, maka baginya pahalanya dan juga pahala mereka yang mengamalkannya setelah itu tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Ada yang contohin nih puasa Daud, ada yang contohin satu doa gitu ya, ada yang berbagi, Nis, kamu ikut kajian apaan? Selasa malam, oh itu ada wadawa tentang apaan tuh? Tentang itu deh, tentang penyakit hati dan obatnya. Iya ada doa bagus loh ini, Mbak Nis berbagi nih. Karena ada ya doa bagus yang kita dapat ya dari kitab pada wadawa banyak banget, alhamdulillah. Yang Allahumma ini abduk wabni amatik gitu kan. Ya Allah, aku adalah hambamu, anak dari hambamu. Itu kan doa yang sebarang siapa baca doa itu, Allah angkat segala kesedihannya, Allah ganti dengan kegembiraan. Itu doa tuh, itu yang ngomong Rasulullah, Insya Allah gitu ya. Jadi kalau siapa yang lagi sedih, lagi susah, sempit hatinya, baca doa itu. Insya Allah Allah lapangkan hatinya, Allah turunkan kegembiraan, Allah angkat kesedihannya. Nah, dari sini kita udah tahu ya, benar akan kemuliaan Nabi SAW. Karena semua pahala umatnya juga kembali kepada Nabi SAW. Karena semua kebaikan yang mengajarkannya kepada kita adalah Nabi SAW. Dari sini juga kita bisa tahu kemuliaan para sahabat. Ya, dan juga para salaf. Siapa para salaf? Kalau ngomong salaf, artinya orang-orang soleh terdahulu. Ya, maka kalau ada bilang salafi, sebenarnya salah. Salaf bilangnya ya. Salaf itu siapa sih salaf itu? Orang-orang soleh terdahulu siapa? Sahabat dan para pengikut sahabat juga. Jadi di sini karena semakin banyak kholaf, kebalikannya salaf adalah kholaf. Apa kholaf? Kholaf orang-orang belakangan, orang-orang terkini. Ya, semakin banyak kholaf yang melakukan kebaikan, maka semakin banyak pula pahala yang mengalir kepada mereka. Jadi kholaf ngikutin salaf gitu ya. Dari sini juga kita tahu kenapa jumhur ulama mengingkari pengiriman pahala qiraatul Quran kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena itu nggak perlu dilakukan. Karena semua bacaan Quran yang dibaca oleh umat beliau otomatis nyampe kepada Nabi SAW gitu. Nggak usah pakai dibilang sampaikan kepada Nabi kami, nggak usah gitu ya. Udah otomatis.
ya mungkin ya ya mungkin Indah yang dibilang kalau lagi baca boleh nggak kayak misalnya ada yang bilang menghadiahkan kepada diri sendiri Al-Fatihah, nggak usah menghadiahkan, dibaca juga udah hadiah itu gitu ya, nggak usah dilafalkan ya Allah aku menghadiahkan Al-Fatihah untuk diriku sendiri Sayyidah Murtafiah binti, nggak usah ya. Allah mah tahu ya. Nah, maksudnya gini, ya udah dibikin langsung, kenapa lo bikin birokrasi gitu loh? Iya. Udah bisa ketemu pemimpin Banyak langsung. itu bertebaran di mana-mana itu Nah, kenapa kata-kata itu. pada bikin protokol segitu rumitnya? Emang teman Pak kalau kata manusia mah kalau ada yang rumit ngapain dipermudah gitu kan? Benar-benar. Ya, jadi nggak perlu dilakukan yang namanya kayak tadi. Karena semua bacaan Quran yang dibaca oleh umat beliau otomatis nyampe kepada Nabi SAW tanpa harus kalimat dikirimkan. Bahkan bukan cuma pahala kiroah, tapi seluruh amalan mereka apapun juga akan mengalir kepada Nabi. Ya dari para sahabat nih, lihat Nabi tahajud ngikutin. Para sahabat ngeliat Nabi duha ngikutin. Tabiin, sahabatnya sahabat ngikutin para sahabat. Tabiin ngikutin tabiin. Semua diikutin. Gimana nggak nyampe banyak kepada Nabi SAW? Ya kan berentet itu pahala jariah, Masya Allah Kak, ya. Maka para sahabat dan para salaf tidak dinukil dari mereka seorang pun yang menghadiahkan pahala qiraatul Quran kepada Nabi. Ibnu Al-Athar, muridnya Imam An-Nawawi, bilang gini, adapun membaca Al-Quran, maka termasuk ibadah yang paling afdol. Ingat ya teman-teman ya, baca Quran itu ibadah yang paling afdol. Adapun menghadiahkannya pahalanya kepada Nabi, tidak dinukil dari mereka yang diakui pendapatnya. Bahkan seharusnya itu dilarang. Karena padanya ada bentuk melanggar melakukan perbuatan yang tidak diizinkan oleh Nabi. Padahal pahala tilawah akan sampai kepadanya sesuai dengan asal syariat beliau SAW. Dan seluruh amal umatnya berada di timbangan kebaikan beliau. Allah telah memerintahkan kita bersolawat kepada Nabi kita ya, pada beliau. Dan beliau juga menganjurkan hal itu. Dan memerintahkan kita untuk memohonkan wasilah, meminta dengan kedudukan beliau, maka hendaknya cukup berhenti pada hal tersebut. Sudah, gak usah bikin-bikin lagi, bikin bacaan, kirim kepada Nabi, bikin ini, kirim pada Nabi, gak usah. Ya udah cukup apa tadi? Sholawat, ya dan kita memohonkan wasilah. Ya tadi yang kapan kita minta wasilah? Itu doa habis azan, ya doa habis azan dibaca deh. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, ya. Terus ya begitulah ya. Lagi mau dibaca kagak keluar. Nah, ini juga pendapatnya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, jadi di sini sudah ketahuan tadi ya tentang pertama bahwa Nabi SAW di situ juga ketahuan mulianya kedudukan Ali bin Abi Thalib. Ya, dia walaupun nggak ada tapi ditunjuk untuk memegang bendera komando. Kedua, ruqyah. Metode ruqyah ada 3. Meludah, mengusap, meniup. Nah, untuk ludah yang make Nabi, jangan saya. Nanti kita jadi berantem. Mbak Ninis minta dirukyahin, saya ludahin Mbak Ninis. Bisa ngomel dia. Ya. Wah, Mbak Ninis ngomel, jinnya keluar nih. Bukan, emang dikesel diludahin kan gitu kan. Gitu. Jadi sampai di sini alhamdulillah dalil hadis ketiga. Ada yang mau nanya dulu? Saya tunggu. Ada yang mau nanya dulu nggak? Tadi itu kandungannya babnya memang belum selesai dibaca ya? Nih, baru yang 1 ya. Bab 5 ini kita sudah sampai dalil yang ketiga, yaitu hadis dari Nabi SAW. Kalau kemarin sudah, dan kita ada dalil 1, 2, 3. Ada 3 dalil. 1 sudah, 2 sudah. Nah sekarang dalil yang ketiga. Yang Jadi, dari saat itu ya. nah yang 1 kedua mungkin Mbak Ida pas lagi nggak hadir kah? Yang kedua ada tuh, yang apa? Yang mengutus Muaz ke Yaman ada. Nah, iya sekarang yang kita bahas ada dalil yang ketiga, yaitu hadis tentang bahwa Nabi SAW tadi mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yahudi Khaybar, sama seperti beliau mengutus Muaz ke Yaman tadi gitu. Oke. Dan ini kandungannya yang dibahas baru yang pertama kan ya, Ustazah ya? Iya, Oke. kandungan maksudnya apa? Kandungan dari hadis tadi. Iya, kandungan hadis ini baru pertama kan yang dibaca ya? Baru Yang pertama ya. emang nggak ada kedua ketiga nggak ada.
ini saya lagi jelasin hadis ini. Jadi tadi di sini Nabi ini menunjukkan kemuliaan Nabi. Ya, pertama dari hadis ini kemuliaan Nabi, kemudian kemuliaan Ali bin Abi Thalib. Kita ambil faidah hadis ini ya. Ada tentang ruqyah juga. Kemudian yang namanya sahabat itu sudah bersemangat apa namanya fasabil khair itu ada pada jiwa para sahabat. Tapi ketika mereka tidak terpilih, mereka nggak yang gimana gitu kepada Ali bin Abi Thalib, nggak hadir malah dia yang dicari gitu kan. Itu tadi bukan berarti para sahabat yang lain nggak dicintai oleh Allah dan Rasulnya, tapi itulah ya kemuliaan Ali dibanding yang lain. Ali bin Abi Thalib. Begitu Mbak Ida, ada yang mau ditanyakan lagi? Mau nanya Ustazah, Apa sayang? ini tadi mengenai tentang bacaan Al-Fatihah itu kan kalau untuk diri sendiri maksudnya kita nggak perlu lah. Insya Allah kan pahalanya udah ada gitu. Juga membacakan Fatihah untuk Nabi gitu. Nah, tapi saya pernah baca gitu kita membacakan Al-Fatihah untuk anak-anak kita gitu. Jadi buat siapa gitu buat anak-anak kita. Anaknya 5 baca 5 gitu. Dan kita membacakan Al-Quran juga untuk orang tua kita yang sudah meninggal gitu. Apakah itu pahalanya juga akan sampai ke orang tua kita gitu. Itu Ustazah. Gini ya, ada yang bilang enggak, ada yang bilang sampai, gitu ya. Nah, sebenarnya yang kita hadiahkan itu kan apa sih pahala baca Qur'annya ya? Iya, Orang tua kita itu waktu itu kita tinggal sama beliau atau tidak? iya tinggal. Nah, apalagi tinggal sama kita. Jadi sebenarnya tanpa diucapkan pun sebenarnya akan sampai kepada beliau. Yang kita doakan adalah, yang kita ucapkan secara jelas adalah Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang sesuai dalilnya. Al-Isra ayat 23 dan 24. Itu dalilnya Mbak Biah ya. Jadi kalau dibilang bacaan Quran kita apakah sampai? Sebenarnya sampai tapi nggak perlu sampai itu tadi diucapkan tadi ya Allah sampaikanlah pahala baca Quran kepada orang. Nggak perlu sampai akan nyampe gitu ya. Nggak perlu dibilangin pasti nyampe. Karena apa? Nabi juga udah bilang anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi yang kalau saya ingat banget dalilnya itu pertama dari sesuai dengan surat Al-Isra ayat 24 bahwa kita doain orang tua dengan doa Rabbi firli wali walidayya. Yang kedua ada lagi hadisnya. Ketika seseorang di akhirat sono itu dia bilang gini, Allah ya Rob, ini aku dapat dari mana nih? Ganjaranku kok banyak banget gitu. Sedangkan aku merasa ibadahku biasa aja. Apa jawaban Allah Ta'ala? Ternyata kata Allah, itu dari istighfar anakmu untukmu. Berarti yang nyampe ke orang tua kita apa? Tadi ya, doa kita yang Robbi firli walidayah dan istighfar untuk beliau. Adapun ketika kita ngaji apapun, mau Al-Fatihah sampai pun Quran 30 juz, pasti nyampe kok kepada orang tua kita udah meninggal. Nah, kalau ke anak-anak gimana nih? Boleh, dihususin boleh. Ya, dihususkan boleh. Walaupun tidak ada dalilnya. Karena kita doain anak-anak kita. Sebenarnya yang kita doakan apa? Kita doakan biar dia jadi anak soleh, Rabbi ij'alni muqimah sholat, biar dia jadi orang yang menegakkan sholat, gitu kan. Nah, kalau kita khususkan satu Al-Fatihah untuk satu anak kita, itu sih sebenarnya memang ini diajarkan oleh para ulama ya sebagai tirakat kita, sebagai mujahadahnya kita untuk anak-anak kita. Boleh sih Mbak, kita anggap aja jadi doa ruqyah. Bukan masalah pahalanya ya, bukan masalah Iya. hadiahkan Al-Fatihah untuk anak kita, bukan hadiahkan Al-Fatihah, tapi kita lagi meruqyah. Doa ruqyah apa? Al-Fatihah kan? Gitu. Ya, dalilnya kita pakai dalil hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa beliau meruqyah dengan bacaan Al-Fatihah. Jadi boleh. Jadi membaca Al-Fatihah untuk anak-anak kita bukan soal masalah hadiah gitu ya, bukan masalah menyampaikan pahala bukan, tapi kita baca khusus memang Bismillahirrahmanirrahim untuk anakku yang pertama namanya bla 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 bin Al-Fatihah. Itu kita lagi meruqyah anak kita. Niatnya begitu. Insya Allah seperti itu. Lebih Ya. pas. Ya, jazakillah khair Ustazah. Pak Iya. Ustazah mau nanya kalau mohon maaf lahir batin dulu ya semuanya mau masuk puasa. Nah, ya sama-sama Mas Ustaz. Mau nanya kalau yang tentang kita mau ibadah gitu ya sama ibadah gitu untuk beribadah kepada Allah gitu kayak sekarang kan musim umroh gitu terus mau haji gitu ya. Tapi sebenarnya kita tuh belum cukup banget gitu loh dananya gitu masih banyak pengeluaran masih banyak ini itu gitu tapi
ada kemudahan kayak mungkin dapat pinjaman atau apa. Nah itu tuh sebenarnya boleh nggak sih Ustazah gitu? Maksudnya Sampai gitu. iya, heeh. Kalau untuk ibadah yang penting ya, yang misalnya kayak haji atau umroh nih. Eh, kalau haji ya wajib ya, kalau umroh kan sunnah ya. Hmm. Tapi kayak pengen banget gitu loh, pengen umroh gitu. Kalau yang pernah saya baca dalilnya gini Mbak Fadilah, waktu itu penjelasannya di soal akikah ya, soal akikah aja waktu itu dibilang saking afdolnya akikah dan benar-benar kita perhatikan waktunya sesuai dengan mazhab kita Imam Syafi'i 7, 14 atau 21 hari. Kalau udah lewat dari itu udah hilang afdolnya. Walaupun kalau emang tiba-tiba emang pengen akikah ya nggak apa-apa gitu ya, boleh-boleh aja. Tapi kalau mau ngejar afdolnya kita kejar 7 hari atau 14 hari atau 21 hari. Nah, seumpama nih kita pengen ngejar afdolnya, tapi kita nggak punya duit, kita pinjam karena kita pengen ngejar afdolnya, boleh. Kenapa? Asal kita yakin bisa ganti. Misalnya gini, saya pinjam sekarang, insya Allah bulan depan bisa saya ganti. Karena saya ngejarnya afdolnya nih. Boleh. Satu ya untuk akikah. Kedua untuk kurban. Juga boleh loh. Kenapa? Karena pengen banget berkurban. Karena tahu banget keutamaan kurban. Dan kita tahu, entah 2 bulan ke depan, insya Allah, secara hitungan manusia kita ya, dengan gaji misalnya, kita udah ada nih, udah bisa ganti. Kalau nanti saya minjem misal bulan Februari ini, dari Maret, April udah bisa saya ganti. Itu boleh. Karena kita ngejar utamanya. Nah sekarang gimana dengan umroh? Pengen banget nih umroh. Boleh aja. Yang penting tadi, yakin bisa menggantinya. Misalnya gini, kalau nunggu sekarang, ini duitnya belum ada. Masih setengah lah gitu kan. Tapi pengennya sekarang-sekarang ini, pengen tahun ini misalnya. Insya Allah sih 3 atau 4 bulan lagi bisa saya ganti. Ya boleh aja Mbak Fadila. Gitu ya. Kalau kata ulama begitu. Karena kita satu, misalnya kalau udah kepengen banget ya namanya orang dari rindu ya. Yang penting satu, kalau emang yakin bisa menggantinya dalam waktu yang tepat dan nggak sampai lama dan memberatkan, silakan. Itu kalau jawaban para ulama. Ya, Insya Allah boleh. kalau Apalagi haji kali ya, Masya iya, Allah. Haji kalau kan susah ya. Tiba-tiba iya, ada kuota nih. Ada kuota yang ini ibaratnya ada yang mungkin nggak jadi berangkat iya, kan. mm-mm, Itu, wah itu kalau bisa sih cari deh tuh duitnya gitu. mm. Karena kan, It- kenapa Mbak? Ya, itu kan kalau case-nya mungkin memang tidak ada dan kurang gitu ya Ustazah. Kalau misalnya case-nya itu sebenarnya mungkin ada simpanan entah mungkin emas atau apa gitu bisa dipakai lah itu untuk umroh itu. Tapi ada kewajiban yang kayak dia lagi mau bikin rumahnya belum ada gitu. Nah, itu kan sebenarnya kalau rumah itu bisa dibilang wajib gitu nggak sih Ustazah? Maksudnya apa memenuhi itu dulu gitu loh. Itu tuh kadang-kadang tuh bingung, ini tuh sebenarnya diuji sama Allah nih niatnya gimana ya? Apakah Hmm, beneran aku nih diundang atau kayaknya mungkin nggak dulu deh gitu. hmm. Kadang-kadang tergantung sih orang prioritasnya ya. Maaf, maaf, sampai sekarang pun saya nggak belum punya rumah. Saya tuh ibaratnya masih ngontrak gitu ya. Tapi kalau memang dia sudah sedang dalam cita-cita untuk membangun rumah dan pikiran dia pengennya punya rumah dulu biar aman, setelah rumah baru bisa umroh, nggak apa-apa juga ya. Tapi kalau kita bilang mana lebih wajib, nggak ada yang lebih wajib. Tapi kalau misalnya memang dia sebagai kepala rumah tangga, imam ya, dia kan memang kewajiban imam itu kan menafkahi anak dan istrinya, membuat mereka nyaman. Misalnya dia pengennya biar anak istri nyaman dulu nih, punya rumah, baru setelah itu kita nabung lagi buat umroh, nggak apa-apa juga Mbak Dila. Tapi misalnya ada nih yang imam yang bilang, Bismillah yuk umroh dulu, ntar rezeki ada buat rumah, nggak apa-apa juga. Jadi mana-mana lah. Ini walaupun umroh ini ibadah, tapi bahasanya karena diurusnya dengan rumah, dengan masalah pengen punya rumah, ini kan urusan dunia ya. Kalau kata Rasulullah SAW, antum a'lamu bi amri duniakum. Engkau lebih tahu urusan duniamu. Misalnya dia berpikir insya Allah rumah selesailah dalam 3 atau paling lambat 6 bulan misalnya. Habis itu insya Allah bisa nabung lagi buat umroh. Nggak apa-apa juga. Nah, itu tadi ya prioritas orang beda-beda. Ya, karena kan ada juga yang bilang umroh ini kan sunnah, apalagi kalau udah pergi ya udahlah, mending nanti aja DP haji gitu Ah, kan. apalagi kalau udah Eh, pergi, betul, Ya, betul. apalagi udah pergi. Terus, ya, tapi ada juga kan bilang, ya kalau pergi umroh itu akan menghapus dosa kamu dan keluargamu. Terus jangan takut kalau untuk kekurangan harta setelah umroh, insya Allah Allah balas berkali lipat.
Gitu-gitu sih. Nah, Ya. ini masalah keyakinan nih, itu dia tuh. Ya nggak, Win? Masalah tauhid ini Iya, tauhid lagi kan Ustazah baliknya. masalahnya saya udah nggak bisa jawab kalau udah kalau ngomong kayak gitu. Emang kalau Yes, kalau kita mau pakai tauhid yang Mbak Dila, udah umroh aja, urusan rumah pasti dikasih. Mau gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada yang bilang saya maunya rumah dulu, abis itu insya Allah umroh, toh saya udah pernah umroh, nggak apa-apa juga gitu ya. Terus dia bilang umroh itu menghapuskan dosamu dan keluargamu. Nggak, umroh pun ada loh amalan-amalan yang bisa menghapus dosa kita. Banyak jalan menuju surga, banyak gitu loh ya. Jadi, benar. nah tapi ingat, umpama kayak tadi misalnya case-nya dia udah umroh nih, terus misalnya pasangan nih ya suami istri, suami pendapatnya kayak tadi, insya Allah ntar ada lagi rezekinya, sementara istri mikirnya rumah dulu deh gitu kan misalnya. Nah kalau nih maaf nih ya, maaf banget, kalau misalnya udah beda pendapat antara suami dan istri, kita kembali kepada syariat, kepada perintah Allah. Apa kata Allah? Taat sama suami, taatin aja udah. Nah, wasilah lah sama Allah di situ bertawasul. Ya Allah, aku tawasul nih. Aku taat sama suamiku, padahal aku pengennya rumah. Tapi duitnya suamiku pengen umroh. Aku taat sama suamiku, ya Allah, karena engkau. Gantiin ya Allah. Ganti ntar mau. Gitu. Memang butuh keberanian, butuh Nah, ilmu, butuh betul. jam terbang. Memang kalau ngomong Nah, tuh, gitu. orang ngomongin tahu ya Mbak Dila ya. Hati Iya, berat. kita aduk gitu kan. Bukan main. Gitu. Iya, makasih jawabannya Ustazah. Sama, insya Allah semoga Allah melapangkan urusan kita semua. Amin. Amin, Kan amin. siapa yang pengen umroh kita umroh bareng, amin insya Allah. Amin. Baik ya, ini tadi dalil ketiga ini sebenarnya sudah selesai. Sekarang kita ke kandungan bab ini, nanti kalau masih ada waktunya kita sambungin ke bab 5 biasa, jadi kebagi 2 sesi lagi. Sekarang kita ke kandungan bab ini. Yang satu Mbak Nenis, yang 2 Mbak Abdiah, yang 3 Mbak Winda, 4 Mbak Dila, 5 siapa yang mau? 5 Mbak Mirna. Ustazah, maaf saya mau izin ini tidurin anak dulu. Oh enggak, boleh. Maaf. Yang Mbak Dila tadi 4 ya, diganti sama Mbak Rifka deh, Rifka Hanum. Coba deh sekarang nomor 1 dulu, Mbak Ninis. Monggo. Dakwah kepada syahadat la ilaha illallah adalah pandangan hidup bagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau kita ngaku sebagai umatnya Nabi, tauhid nomor 1. Gitu ya Mbak Ninis ya. Tauhid nomor 1. Apa tauhid? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dakwah tauhid. Sama siapapun, kita semua tuh dai. Habis belajar nih Mbak Ninis ngobrol lagi sama suami tentang pelajaran kita. Itu dakwah tuh, Masya Allah. Habis belajar kita ngomong sama anak-anak. Habis kita belajar ngomong sama adik sama kakak kita. Masya Allah itu sudah dakwah, insya Allah ya. Yang nomor 2, Mbak Abdia. Mbak Abdia masih di mute sayang. Ya, diingatkan dalam bab ini supaya ikhlas dalam berdakwah semata-mata karena Allah. Karena kebanyakan orang kalau mengajak kepada kebenaran justru ia mengajak kepada kepentingan dirinya sendiri. Contohnya apa yo? Ini fenomena loh, fenomena kajian-kajian perempuan-perempuan. Apa? Ngajak kepada komunitasnya. Ngajak kepada circle-nya. Ikut ikut komunitas kita nih, pengajian kita, majelis taklim anu, ntar bla 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 bla. Ntar kalau dia ibaratnya pindah ke dia misalnya ngikut tuh sekali ke majelis taklim lain, nanti dipandangnya beda. Sekarang kan kayak orang berkhianat. Itu kenapa begitu? Kenapa dalam kajian pun masih ada seperti itu? Kenapa? Karena setan tidak senang lihat perempuan ngaji. Gitu. Jadi maaf ya, setan bukan cuma di jalanan, bukan cuma di nightclub, bukan cuma di pasar-pasar, tapi di mana? Di kajian-kajian pun ada. Ketika kita misalnya mengajak orang pada emang dakwah, ini ada ustadz ini, ada ini. Maaf, sekarang kadang-kadang itu orang intensitasnya gitu. Nih di sini ustadz ini loh, di sini ustadz ini loh, yang agak-agak terkenal, maaf ya. Jadi kayak bangga banget. Di sini kita nih ngundangnya yang begini. Loh, ente tuh dakwah mau ngajak ke sini sampai ke Allah kan begitu. Itu udah
penyakit manusia ya. Makanya benar-benar ya kul a'udzu birabbin nas. Kita berlindung pada Tuhannya manusia. Karena manusia ini aneka rupa. Yang nggak ngaji sama yang ngaji sama-sama ada setannya gitu. Gitu ya. Isinya sama lagi ya. Iya. Jadi itu tadi Mbak Bia ya. Kadang orang ngajak kepada kebenaran tapi ada modus untuk kepentingan pribadinya, kepentingan yayasannya, kepentingan organisasinya, kepentingan komunitasnya seperti itu. Yang ketiga, Mbak Winda. Mengerti betul dan yakin akan apa yang didakwahkan adalah termasuk kewajiban. Jadi kan kita dakwah kagak yang kita dakwahin ya Gawin. Iya benar. Contohnya gimana? Terus kalau hak Allah gimana tuh Win? Kagak tahu ya kemarin apa ya, gue lupa. Ya, misalnya nih, gimana sih dakwah masa kita nggak menguasai materinya kan begitu kan? Ya, insya Allah semoga. Nah, ini setelah kelas ini teman-teman punya kewajiban loh, punya beban amanah dari Allah loh. Apa? Menyampaikan lagi apa yang teman-teman udah dapetin. Yang keempat, ayo Rifka Hanum. Empat, termasuk bukti kebaikan tauhid bahwa tauhid adalah mengagungkan Allah. Jadi tauhid itu intinya dia mengagungkan Allah. Kalau orang nggak mengagungkan Allah, udah cacat tauhidnya, gitu loh. Apa? Itu tadi kadang-kadang dalam bercanda, ya. Kalau orang ngolok-ngolok syariat, ngolok-ngolok malaikat, ngolok-ngolok nabi, ngolok Al-Quran, udah berarti udah nggak mengagungkan Allah seperti itu. Contoh juga satu lagi, gampang bersumpah misalnya. Nah, nanti insya Allah kita masuk ke bab itu. Kayak orang berdagang. Pokoknya demi Allah dagangan saya bagus. Demi Allah guys, segala macam lah. Pagi zaman sekarang ya, karena orang ngomong sumpah tuh gampang banget. Nah, ada hadisnya dalam berdagang itu, memang sumpah itu melariskan dagangan, tapi menghilangkan keberkahan. Nah, ngeri kan? Dagangannya laris karena dia sumpah. Emang benar. Tapi kan kalau maksudnya, ya elah timbang dagang gak usah pakai nama Allah gitu loh. Maksudnya gak usah pakai bersumpah. Sumpah itu sakral banget nama Allah itu gitu. Jadi jangan gampang-gampang bersumpah. Nah, orang yang gampang bersumpah termasuk kurang mengagungkan Allah. Yang kelima, Gina, ada bukunya nggak, Gin? Regina Lestari. Mbak Mirna ya? Mbak Mirna sayang, nomor 5. Ya, Umi. Monggo. Dan di antara keburukan syirik bahwa syirik adalah merendahkan Allah. Contohnya kenapa ya Mbak Mir? Kenapa kita kalau syirik itu merendahkan Allah? Karena kita menyekutukan Allah. Iya, kita mengambil tandingan ya, tandingan Iya. selain Allah, lalu kita menyembahnya atau kita memujinya seperti kita memuja Allah gitu. Nauzubillah summa nauzubillah, jangan sampai ya. Yang keenam, Gina, ada bukunya saya? Ada, Bu. Monggo. Ya. Termasuk masalah yang sangat penting bahwa seorang muslim perlu dijauhkan dari lingkungan orang-orang yang berbuat syirik, supaya nanti tidak menjadi seperti mereka sekalipun dia belum melakukan perbuatan syirik. Contohnya apa yo? Saya pernah juga dapat dari Ustaz. Contohnya apa? Apa ya? Kalau nyari tempat tinggal, usahakan jangan di lingkungan non-muslim. Kalau misalnya cuma ada 1-2 nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita yang jadi sendiri di situ, gitu ya. Kenapa? Nah, mungkin kitanya kuat, ntar anak cucu gimana? Itu yang dikhawatirkan. Oke, yang ketujuh, Mbak Diana, monggo. Tauhid adalah kewajiban yang pertama. Kenapa? Kasih alasan, coba. Kenapa tauhid itu kewajiban pertama? Kenapa ya Umi ya? Ya memang kita kan yang pertama kali sebelum kita juga melaksanakan ibadah, kita harus benar-benar menyatakan diri bahwa Allah itu yang pertama kita harus kita imani bahwa kita harus beribadah kepada Allah itu. Karena tauhid adalah syahadatain ya kan, rukun Islam yang pertama syahadat. Iya, syahadat. Ya, baik, jazakillah khair. Yang ke-8, Mbak Rini. Ada bukunya sayang? Ada, Tauhid adalah pertama kali harus didakwahkan sebelum semua kewajiban yang lain, termasuk kewajiban sholat. Betul. Ya kayak orang sekolah, masa belajar dulu, daftar belum? Gitu kan, daftar dulu lah. Mengakui diri sebagai murid dari sekolah tersebut. Maka syahadat adalah pengakuan kita sebagai hamba Allah. Ya kan?
Karena kita sebagai hamba Allah, maka kita bilang asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi nggak ada Tuhan yang paling berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Baru nanti setelah itu syahadat dan lain-lain. Itu ada tadi hadisnya kemarin apa yang di bab keberapa ya? Di situ Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, jadi dakwahkan mereka dengan dakwah tauhid. Kalau mereka udah paham, baru kasih mereka tahu kewajiban sholat. Kalau mereka udah paham, baru kasih tahu mereka kewajiban zakat. Justru habis sholat itu malah zakat yang disebut, baru puasa seperti itu ya. Jadi memang bertahap. Kemudian yang kesembilan, yang kesembilan Mbak Ida Mondang, apakah bisa? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Pengertian supaya mereka mentauhidkan Allah adalah pengertian syahadah. Ya, artinya supaya mereka mentauhidkan Allah, maksudnya itu tadi mereka benar-benar apa bahasanya ya, mempraktekkan syahadatnya mereka gitu ya, mentauhidkan Allah, bahwa menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang kita sembah. Yang ke-10, Ibu Mima. Seseorang bisa jadi termasuk ahlul kitab, akan tetapi dia tidak tahu pengertian la ilaha illallah yang sebenarnya, atau mengetahuinya tapi tidak mengamalkannya. Iya, itu maksudnya ya, kita ini umat beragama, umat yang punya kitab, tapi bisa jadi kita nggak tahu pengertian la ilaha illallah. Ada tuh perdebatan antara pendeta dengan muslim ya. Sekian banyak pertanyaan terakhir dia nggak mau jawab. Karena kalau dijawab dia berarti akan mengucapin kalimat syahadat. Berarti orang non Islam aja kadang-kadang tahu makna syahadatain. Orang Islam sendiri kadang-kadang tidak tahu, miris banget ya, nauzubillah. Semoga kita insya Allah jadi orang yang terus belajar dan terus bisa memahami makna syahadatain, makna tauhid yang sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-11, Mbak Lina, bukunya ada saya? Dia nggak ada buku kayaknya Mbak Lina. Udah Mbak Winda dah. 11. Perlu diperhatikan metode pengajaran secara bertahap. Nah, ini belajar memang gitu kan, butuhnya pelan-pelan. Ya kayak tadi ya, dakwahkan mereka, kenalkan mereka dengan Allah, kenalkan mereka dengan Nabi. Kalau udah, baru kenalkan mereka dengan sholat, kasih kewajiban sholat. Kalau udah kewajiban sholat, kasih mereka pengertian kewajiban zakat, kasih mereka kewajiban. Kalau mereka udah memahaminya dan menjalannya, baru kasih mereka kewajiban puasa. Jadi emang itu semua tahapan, Masya Allah. Ya. Yang 12, balik lagi ke Mbak Abdiah. Ayo di mute lagi, di kelupaan mulu deh Ibu Abdiah Nuha. Sorry. Yaitu dimulai dari masalah yang paling penting, kemudian yang penting, dan begitu seterusnya. Paling penting apa? Syahadatain dulu, ya kan? Baru kemudian sholat, puasa, zakat. Nah, yang kelima ibadah haji. Kalau emang udah semua dikerjain nih, masih mampu juga, duitnya ada, haji, kan gitu. Kalau semua udah dikerjain, tapi sampai ke nomor 5 belum mampu, nggak apa-apa. Yang penting 4 tadi kerjain, syahadatain sudah, sholat, puasa, dan zakat. Kemudian 13, Mbak Ninis. Salah satu sasaran pembagian zakat ialah orang-orang fakir. Nah, itu tadi ya. Jadi kalau punya zakat mal atau nanti ngasih zakat fitrah gitu kan, yang kita sasar orang fakir sama orang miskin. Kadang-kadang kita pengertian fakir miskin juga belum tahu ya. Apa bedanya fakir dan miskin? Orang miskin itu bisa jadi dia bisa ngontrak rumah, ya bisa jadi ya dia udah bisa ngontrak rumah dan mungkin punya kendaraan motor satu-satunya yang dipakai buat nyari nafkah, tapi tetap tidak bisa mencukupi nafkahnya setiap harinya. Kan kadang ojol gitu kan, kalau lagi ada, lagi nggak ada. Kadang pulang cuma bawa 20.000, makan 20.000 untuk suami, istri, dan anak-anaknya. Cukup nggak itu? Sebenarnya nggak cukup kan? Itu orang miskin. Orang fakir gimana? Orang fakir tempat tinggal kagak ada, kerjaan kagak ada, alat buat bekerja juga nggak ada, itu fakir. Jadi fakir itu benar-benar nggak punya semuanya. Kalau orang miskin mungkin dia punya, tapi dia juga masih kurang. Karena orang tuh menilainya kalau mau ngasih bantuan,
dia masih punya motor, dia masih kayak gitu loh. Padahal mungkin dia termasuk miskin yang masih harus kita bantu. Yang ke-14, Mbak, Mbak siapa lagi ya? Mbak Mirna lagi deh, Mbak Mirna. Ke-13, 14. ke-14. Orang yang berilmu supaya menjelaskan sesuatu yang masih diragukan oleh orang yang sedang belajar. Jadi kewajiban orang berilmu adalah menyampaikan, jangan pernah pelit sama ilmu. Kecuali kita nggak tahu ya, jangan sok tahu gitu ya. Kalau emang tahu kita kasih tahu. Itulah kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau cuma satu ayat. Bodoh amat mau dibilang kita riak kah, mau dibilang apakah, yang penting kalau emang kita tahu kita sampein. Kalau nggak tahu, ya bilang aja nggak tahu gitu ya. Yang ke-15, Gina lagi. Berkenaan dengan zakat, dilarang untuk mengambil harta pilihan atau termahal harganya. Misalnya kayak orang lagi nyetor zakat nih, ambil zakatnya milih-milih. Kan ambil zakat juga boleh kan mengambil zakat. Nah, yang mahal-mahal yang diambil, yang ini yang dicinta itu nggak boleh. Itu zolim ya. Maka di nomor 15-nya, di nomor 16-nya supaya menjaga diri dari tindakan zolim terhadap seseorang. Jangan sampai orang yang sebenarnya berhak menerima malah jadi nggak nerima. Seperti itu. Kemudian yang ke-17, Ustazah, maaf. Yang nomor 15 ini khusus buat amil kah? nggak, ini karena kan yang bisa milih-milih amil. Hmm. Atau ketika orang lagi nyetor ya, misalnya dia mau nyetorin zakatnya, ya pokoknya yang nyetorin zakat lah. Jadi dia milih-milih dulu. Tapi kemudian yang dibagi yang tidak terlalu dia pengenin. Padahal yang mahal-mahal dia ambil. Tapi kan kalau penyetor zakat harusnya dia tahu kan yang namanya nyetor zakat itu kan ada hitung-hitungannya kan, 2,5% kah? Lalu berapa persen kah? Misal di zakat mal berapa, di zakat fitrah berapa. Maka ketika di sini bilang supaya dilarang mengambil harta pilihan, ini biasa, ini kalau saya pikirannya pasti ke amilnya karena kan yang mendistribusikan zakat adalah amil zakat gitu Mbak Ida. Apakah Mbak Ida ada masukan? Oh, atau petugas yang memungut pajak seperti di zaman para sahabat gitu ya, kan mereka memungut. Nah, iya, kalau zamannya para sahabat seperti itu. Jadi ketika dia memungut pajak bisa jadi dia pilih-pilih itu tadi. Pokoknya mereka yang punya kewenangan untuk mendistribusikan lagi, tapi mereka pilih-pilih. Nah, kalau saya makanya saya kepikirannya amil karena itu tadi ya biasanya kan orang menyampaikan kepada amil tuh seperti itu. Apa yang punya kewenangan tapi mereka menyalahgunakan kewenangannya tersebut. Jadi dipilih-pilih. Nauzubillah ya, semoga semua zakat sampai kepada yang berhak menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian kita ke 17. Diberitahukan oleh Rasulullah SAW bahwa doa orang yang mazlum, doa yang orang dizolimi, dikabulkan Allah. Orang dizolimi ya, kadang-kadang kita nggak dizolimi pun merasa terzolimi. Benar nggak Bu Binda? Kita merasa terzolimi padahal kita lagi menzolimi, kan ngerikan ya. Pokoknya hati-hatilah, hati-hati sama doa orang terzolimi, walaupun dia orang non Islam. Jadi bukan berarti kita bilang kan dia bukan orang Islam, nggak apa-apa kalau kita zolimi, nggak bisa. Ingat, doa orang terzolimi itu makbul, itu nggak pakai tanda bintang, tapi siapapun yang kita zolimi doanya makbul. Ustaz, Ya, iya sayang. sebelum berdoa orang yang dizalimi, tapi emang zolim itu sendiri dosa kan? Ya perbuatan zolim itu dosa banget emang. Makanya gini saya bilang sama orang yang merasa terzolimi ya gini. Kalau kita terzolimi, kita dapat satu peluang terkabulnya doa. Benar kan Mbak Ida? Kalau dari kesimpulan ini kan, doa orang terzolimi itu makbul kata Rasulullah SAW. Berarti ketika kita dizolimi, kita punya satu peluang terkabulnya doa. Mau dipakai buat apa? Biasa orang akan bilang, oke gue pendoain orang yang menzolimi aku itu kalau balas dengan pembalasan yang setimpal. Rugi. Apa ruginya? Nggak usah didoain pun, kezoliminya pasti akan dibalas sama Allah kan gitu kan. Nah kalau kita punya peluang terkabulnya doa gara-gara kita dizolimin, mendingan doa buat kebaikan kita. Tadi seperti selaras dengan yang Mbak Ida bilang, orang kalau udah zalim udah pasti dibalas sama Allah. Jadi nggak usah kita doain lagi untuk dia. Mendingan kita doain buat diri kita sendiri. Benar kan Mbak Ida? Oh iya ya. Iya. Kalau kita punya satu kans peluang terkabulnya doa, mendingan doain kebaikan kita. Ya Allah, angkat derajat saya. Ya Allah, deraskan rezeki saya. Misalnya kayak gitu. Tapi kalau bilang,
ya Allah balas dengan balas. Karena kita yakin bahwa kita dikabulin. Emang dikabulin tapi sayang-sayang. Kenapa? Enggak usah didoain pun dia akan dibalas sama Allah Ta'ala dengan kezulimannya kan seperti itu. Tapi mungkin ada yang puas tapi doain. Nah, emang sih dapatnya puas doang, tapi kita nggak dapat apa-apa, kan gitu kan. Tapi ini, teman-teman saya kasih tahu ya, biasanya saya dapat kisah nyatanya ketika orang yang dizolimi itu benar-benar emang dia serahkan ke Allah, dia bilang terserah dah, biarin Allah yang balas. Itu biasanya malah cepat kebalasnya loh, hati-hati makanya. Justru sama orang terzolimi tapi dia nggak bersuara, dia nggak marah, itu justru hati-hati. Biasa lebih cepat balasan datang kepada yang menzolimi. Nauzubillah ya. Baik, ke-18. Mbak Ida baca. Mbak Ida baca yuk. 11. Di antara bukti-bukti tauhid adalah hal-hal yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat seperti kesulitan, kelaparan, dan wabah penyakit. Masya Allah. Sekarang kita alamin nggak? Iya. Artinya kalau kamu sulit, kamu lapar, kamu mungkin masih ada penyakit, kamu nggak sendiri gitu. Dari zaman Rasulullah itu udah seperti itu. Orang yang bertauhid itu dekat dengan kesulitan, gue mau nangis ya, dekat dengan kelaparan, dekat dengan sakit. Ya sudah gitu ya. Nah, semoga Allah kuatkan semua teman-teman kita yang sedang dalam ujian-ujian tersebut. Amin ya rabbal alamin. Betul. Ke-19, coba baca Mbak Ninis. Sabda Rasulullah, sungguh aku akan serahkan bendera komando perang ini dan seterusnya adalah salah satu tanda-tanda kenabian beliau. Kenapa begitu? Karena beliau tahu ya, yang Allah cintai dan yang mencintai Allah. Yang kalau di antara para sahabat ya Allah Nabi dengan kenabiannya tahu kedudukan Ali bin Abi Thalib gitu. Ya. Maka bahan ini sambung lagi dengan 20 coba. Yang 20-nya. Sembuhnya kedua belah mata Ali setelah diludahi oleh Rasulullah, termasuk pula dari tanda kenabian beliau. Ya, maka tadi ya metode ruqyah dengan ludah cuma Nabi yang melakukannya. Tapi biasa ibu-ibu ke anaknya pakai ludah loh. Kapan? Cegukan. Diusap ke jidat. Luka diisap tangan gitu kan. Sembuh loh. Sebenarnya bukan masalah Dulu kakek gitu. saya gitu, Ustazah. Gesti. Kalau sakit gigi, diludahin malahan gigi saya. Tapi sembuh, kok bisa Sama ya? siapa? Sama siapa? Bapaknya bapak. Ludahin. Tuh gitu. Iya, bukan giginya sih, luarnya ya. Maaf, Oh, luarnya. kirain, maaf, tuh gitu. Tapi kan pakai mangap gitu diludahin. Ngeri banget. Maaf. Tapi jadi sembuh, kok bisa ya? Berarti kakek udah duluan baca hadis ini, Mbak. Masya Allah kan. Beliau tahu metode ruqyah Nabi salah satunya dengan ludah. Oh, itu ruqyah ya. Saya kira itu keistimewaan Rasulullah aja gitu loh. Kan jadinya aneh kalau kakek saya bisa. Iya, keistimewaan Rasulullah. Tapi itu tadi apa yang Rasulullah lakukan itu gini Mbak Ninis. Iya. Namanya hadis itu ada 3. Ya, hadis ada 3. Hadis qauli, yaitu perkataan Rasulullah. Hadis fi'liyah, yaitu perbuatan Rasulullah. Lalu yang ketiga, apa ya bahasanya ya? Tawakuf apa ya? Pokoknya ini yang Rasulullah nggak kerjain, tapi Rasulullah diamkan. Ketika orang mengerjakannya, berarti boleh gitu ya. Jadi, emang keistimewaan Nabi, jelas lah Nabi cuman satu-satunya Nabi yang istimewa kan. Dia maksum dan dia bersih dari dosa. Insya Allah terjaga dari dosa. Nah, ketika Rasulullah meludah, itu bisa juga kalau ada yang mau meniru gitu loh, karena memang kan Nabi melakukannya, jadi kita hadis perbuatan Nabi yang kita pakai. Maka itu tadi saya bilang mungkin kakek udah baca tuh hadis itu gitu. Ya, memang orang tua dulu keren-keren, Masya Allah. Baik, yang ke-21 keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu tadi ya, walaupun beliau tidak hadir, ternyata beliau yang ditunjuk sebagai pembawa bendera komando perang. Yang ke-22, Winda baca Win. Panjang nih soalnya. Keistimewaan para sahabat karena hasrat mereka yang besar sekali dalam kebaikan dan sikap mereka yang senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan amal soleh. Ini dapat dilihat dari perbincangan mereka di malam menjelang
perang Khaybar. Khaybar tentang siapakah di antara mereka yang akan diserahi bendera komando perang. Masing-masing mereka menginginkan agar dirinya lah yang menjadi orang yang memperoleh kehormatan itu. Kenapa? Saking bersemangatnya para sahabat. Tapi, nah 23 jawabannya. Baca lagi Bu Indah. Iman kepada qadar. Karena bendera komando tersebut tidak diserahkan kepada orang yang sudah berusaha, malah diserahkan kepada orang yang tidak berusaha untuk memperolehnya. Nah, artinya Mbak, ke kita semua, walaupun udah nunggu-nunggu, udah berusaha, sampai begadang, nggak dapat qadar. Itu udah Allah yang menentukan. Dia kagak usah, ditidur aja, santai banget, nggak belajar, kenapa dia dapat ya Universitas Negeri itu? Kenapa ya anak pun enggak? Nah, ya, terserah Allah. Gitu ya. Makanya kenapa iman dengan qadar dan qadar itu sampai dia harus diingetin? Karena tidak semudah kata ya kan. Kalau emang sesuai peraturan ya, yang belajar pasti dapat, yang nggak belajar nggak dapat. Kalau emang begitu peraturannya, bosen dunia ini. Bener nggak? Udah ketahuan banget. Tapi kalau emang kan kadang-kadang gitu, untung-untungan. Yang katanya santai, mungkin kelihatan kita santai. Kita nggak tahu dibaca kapan kan gitu ya. Yang sudah berusaha jungkir balik, kita tuh malah nggak dapat. Ya itu tadi, iman kepada qadar. Itulah di situ. Di situ dimintanya iman kita. Bisa nggak kamu beriman nih? Ketika kamu sudah berpeluh-peluh, bersusah payah, atau nggak dapat. Masih nggak yakin sama Allah Ta'ala? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Baca doa itu. Ya Allah, nggak akan ada yang bisa memberikan apa yang kau halangi. Dan nggak akan ada yang bisa menghalangi apa yang kau akan berikan. Nah, kalau kita imanin itu, insya Allah. Ya, sepahit-pahitnya perasaan kita, ya sudahlah, qadarullah masya fa'al. Kan gitu kita bisa ngomongnya. Iya nggak Mbak Winda? Alhamdulillah, ala kulli hal. Baik ya, yang ke-24. Etika dalam jihad. Sebagaimana terkandung dalam sabda Rasulullah, melangkahlah ke depan dengan tenang. Maksudnya gimana? Kalau dalam jihad, dalam peperangan, kagak boleh kelihatan gemeteran, nggak boleh kelihatan grogi, nggak boleh kelihatan nervousnya, harus mantep. Ya kali pembawa bendera komando, langkahnya takut-takut. Berarti kan Ali ini ketahuan banget ya, beliau itu orang yang mantep gitu loh, ya Masya Allah. Lalu yang ke-25 disyariatkan untuk berdakwah, mengajak kepada Islam sebelum perang. Artinya nggak semerta-merta orang langsung diperangin gitu loh. Ajak ngobrol dulu, dakwahin tentang Islam. Islam tuh begini, ajakin dia masuk Islam. Gitu. Kalau nggak mau, baru. Jadi semua ada tahapannya ya. Kemudian 26, syariat ini berlaku pula terhadap mereka yang sudah pernah didakwahi dan diperangi sebelumnya. Itu tadi, tentang Islam tadi ya. Tentang tahapan tadi. Kemudian ke-27, dakwah dengan cara yang bijaksana sebagaimana diisyaratkan dalam sabda beliau, dan sampaikanlah kepada mereka hak Allah Ta'ala dalam Islam yang wajib mereka laksanakan. Artinya kalau dakwah itu harus dengan bijaksana. Di surat Al-Ma'idah ya. Al-Ma'idah ayat berapa? Ayat 3 kalau nggak salah ya. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Udu'u, panggil mereka, ajak mereka kepada jalanku, ila sabili, kepada jalan Tuhanmu, sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah. Maksudnya dengan nasihat, dengan kata-kata yang enak, gitu ya, nggak nyakitin. Wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadiluhum, dan kalaupun harus mendebat mereka, ya, kalaupun harus mendebat mereka, debatlah mereka dengan baik. Wajadiluhum billati hiya ahsan, gitu. Jadi tetap tuh ada 3 cara dakwahnya. Kalau memanggil, kalau mengajak pakai hikmah. Kalau menasihati juga dengan hikmah. Nah, kalaupun harus mendebat, debatlah dengan baik. Jangan nyolot gitu ya, jangan jutek, jangan galak, malah tambah jauh orang dari dakwah. Nauzubillah ya. Kemudian ke-28, mengetahui hak Allah dalam Islam, yaitu apa? Sholat, zakat, puasa, haji, dan kewajiban lainnya. Hak Allah dalam Islam yang wajib dilaksanakan adalah sholat, zakat, puasa, haji, dan kewajiban lainnya. Ingat ya, sholat, zakat, puasa, haji. Itu yang hak Allah. Kemudian yang ke-29, kemuliaan dakwah dan pahala bagi seorang da'i yang bisa memasukkan satu orang saja ke dalam Islam. Itu lebih berharga daripada unta-unta merah. Kemudian da'i ini maksud bukan ustadz ya, bukan ustadz saja. Da'i itu siapapun yang mengajak. Ya, maka teman-teman pun bisa. Mbak Ninis bisa mengajak suami masuk Islam, Masya Allah. Udah dapat berapa unta merah tuh Mbak Ninis tuh.
ya kan? Apalagi beliau jadi termasuk yang rajin melaksanakan kewajiban sebagai muslim misalnya, Masya Allah, ya. Kemudian eh, terakhir 30 boleh bersumpah di dalam menyampaikan petunjuk. Kalau untuk nyampein petunjuk boleh pakai sumpah. Artinya apa? Biar menegaskan dan meyakinkan bahwa yang kita bawa ini memang kebenaran dan bukan karangan kita sendiri, bukan syahwat kita sendiri gitu ya, tapi yang kita sampaikan adalah kebenaran dan lengkap dengan dalil-dalilnya seperti itu. Baik, alhamdulillah bab 5 kita sudah selesai sampai di sini. Ini kita lanjut sampai kita tanya jawab Bu Winda. Mau nanya dulu Ustazah? Monggo silakan. Bukan nanya sih sebetulnya, cuman jadi apa ya? Setelah belajar ini kayaknya jadi kepikiran bahwa tadi kan bahwa dakwah yang pertama itu adalah nanya. Oke, Mbak Dia jangan pelin-pelan, pertama bilang nanya, nggak nanya. Maksudnya gini, sebetulnya bukan pertanyaan apa ya. Jadi saya merefleksikan ke diri saya gitu loh, bahwa dakwah yang pertama itu adalah tentang tauhid, itu kan menjadi sebuah fenomena kan sekarang ini orang banyak berdakwah itu kebanyakan kajian tentang fikihnya gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita mengkaji seperti ini yang saya ikut dengan ustazah gitu kan jadi terpikir oh iya bahwa saya punya kewajiban seperti ini. Saya lebih memahami tentang tauhid. Jadi saya terpikir mungkin ketika saya anak-anak saya masih sulit diajak sholat, diajak apa, mungkin ya itu permasalahannya mereka tidak memiliki tauhid atau pengetahuan tentang tauhid yang bagus gitu, yang sebenarnya. Jadi ketika kita mengajak ya akan mental gitu, makanya mungkin jadi oh iya berarti ini yang harus saya lakukan buat anak-anak gitu. Sementara saya sendiri mau mengajarkan tauhid ke anak sendiri kan kayaknya belum berani gitu Ustazah, maksudnya saya nggak punya kemampuan untuk itu gitu. Itu sih sebetulnya curhat aja dirinya. Semoga Allah kasih kemudahan tuh kalau tauhid untuk Gen Z ya. Tanya Mbak Winda linknya tuh. Ada tuh online sama Ustadz Wimar Aditya, itu saya rekomendasiin banget. Itu keren banget. Iya. Kayaknya beliau itu bisa diterima ya bahasnya untuk kalangan anak-anak kita. Sangat bisa diterima. Cakep banget deh. Nah, semoga Allah kasih kemudahan Mbak Dia untuk bisa mengikut sertakan anak-anaknya di kelasnya Ustadz Wimar Aditya. Nanti monggo ditanya ke Mbak Winda linknya. Oke? Oh. Ya. Kalau aku boleh nambahin, Mbak Dia, di rumah ada 3 nih Gen Z. Saya yang Gen Z-nya berapa ya? 3. Yang 2 kan udah generasi apa itu ya? Tahun 95, 96, 98 yang bawahnya baru. Iya, milenial Gen Z sama lah kalau di sini. Kan gimana Mbak Linda? Lebih senang lihat handphone-nya ketimbang lihat Quran-nya gitu ya. Kalau saya di rumah sepakat sama suami tuh kita pakai gaya parenting halus ditambahin VOC yang kasar gitu ya, karena kami berdua percaya bahwa dengan keadaan kita buat situasi itu situasi sulit, situasi yang tertekan, anak-anak akan jadi mikir gitu kan. Jadi itu yang bikin kami tuh ya mau teriak-teriak, kadang-kadang teriak-teriak ayo waktunya sholat, ayo waktunya ini gitu kan, tapi ada kalanya juga kita harus jadi teman mereka gitu loh. Ngajak mereka ikut nge-slow juga itu juga ya luar biasa juga ya, ini udah tahun kelima lah. Tapi tetap aja kan itu kan tiap minggu pagi ya. Itu tantangan banget tiap minggu pagi jam 7 pagi udah harus standby, sementara mereka harus saya kasih kewajiban untuk isi kuisnya. Caranya isi kuis kan harus dengerin materi ya kan. Ya pokoknya nggak boleh nilainya nggak boleh 7, nggak boleh remedial. Kalau cuma untuk ngisi 10 pertanyaan aja tuh emang ya butuh tantangan juga. Juangan ya. Butuh itulah segala macam. Ya artinya buat kita juga nggak mudah, tapi buat kita nggak mudah tapi nggak susah untuk dijalanin gitu loh. Masya Allah. Yeah. Jadi itu tiap minggu pagi ya ini jam 7 ya? Jam 7 kan ada kelas replaynya tuh Sabtu. Nah kelas replay tuh mereka udah nggak mau lagi dah. Nggak mau lagi denger gitu. Sedangkan Gen Z itu jam segitu kayaknya masih kemulan tuh ya, masih limut ya. Jadi sekarang ngomongnya tuh jadi ya udah yang ngulangin apa kata Ustadznya aja gitu. Sholat subuh gimana sih kamu tuh ya sama Allah juga nggak takut, gimana sama bunda sama ayah gitu kan. Nah
Bang, Sholat sih sholat, cuman harus diingetin terus gitu loh Ustazah. Sama aja, Mas, sama. tapi memang begitu Mbak Dia, seumur hidup itu nggak bisa bilang gini. Sampai kapan sih Bunda ngingetin kamu? Enggak. Gini, Iya. Aneh pernah bilang ya Win ya, Rasulullah SAW sampai wafatnya, ya Rasulullah ya, sampai wafatnya, setiap subuh beliau pasti ngetuk pintu-pintu anak dan menantunya. Kum, kum, kum. Solu, solu, solu. Kum, kum, kum. Setiap hari. Berarti, apalagi kita. Tuh ya, Iya. yo, yo, sholat, sholat, sholat. Kayak gitu loh. Itu Malah kalau lagi kumpul keluarga juga kadang-kadang kalau gitu kumpul gitu ya, mama papa juga masuk, ayo ayo sholat yuk. Karena ketawa juga gitu, "Ih, disuruh sholat gitu. Iya, maksudnya iya udah kita udah tahu tapi tetap aja gitu loh. emang harus diajak Justru, gitu ya. justru Ajak. omelan-omelan itu yang sebenarnya ngangenin gitu kan. Saya coba beberapa waktu gitu ya untuk diem-diem aja gitu, nggak ngajak-ngajak. Terus mereka pada bingung. Bunda sakit. Oh, Bunda nggak teriak-teriak di sholat, Bunda sakit. Malah aneh ya, mereka malah kangen ya. Masya Allah. Kurang Jadi ya berisik Mbak, gitu. Mbak Bia itulah semangat wa tawasobil haqqi wa tawasobil sober. Kalau kita nggak melakukan dua itu, kita jadi manusia merugi. Iya Kita benar. malah puser, gitu kan, manusia dalam kerugian. Kenapa? Kecuali yang selalu saling nasihat dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Berarti kita kalau emang nasihat kita benar, emang harus pakai sabar. Sampai mana? Agak disebutin sama lo sabar sampai kapan? Gitu. Terus aja lakukan. Gitu. Tenang Mbak Bia, dirimu tidak sendiri. Kita Iya semua betul. punya Gen Z. Dan Gen Z kita ya seperti itulah ya. Ajaib-ajaib. Dikasih reward udah, dipanis udah, habis itu ya Ah, gitu lah. Kaki kanan ditarik, kaki kiri dibiarin gitu kan. Kaki kanan ditarik, kaki kiri dibiarin. Ya, kasih. Ustazah, cerita boleh? boleh Mbak Ida, silahkan Mbak Ida. Jadi waktu kajian kita yang terakhir itu kan Ustazah ingetin tentang doa Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Itu kan doa zikir pagi, anak-anak saya semuanya hafal alhamdulillah karena diwajibkan di sekolah. Jadi kemarin tuh saya ceritain ke mereka tentang syirik besar, syirik kecil dan kenapa doa itu dibacain gitu, dan itu alhamdulillah saya cuma nyampein apa yang Ustazahnya sampaikan aja sih gitu, dan itu kena sih ke mereka alhamdulillah gitu ya. Nah, saya pikir memang ada pentingnya kita kembali ke kajian tauhid seperti ini, karena jangan-jangan walaupun anak kita udah sholat, tapi kalau mereka punya masalah dengan ibadah mereka, jangan-jangan ada masalah dengan tauhid mereka gitu. Betul, Masya Allah. Ini merinding nih dengar Mbak Ida, Masya Allah. Nah, terus sekarang mau saya mau Masuk tanya, mereka ya. ya, walaupun ya tetap aja sih ibadahnya ada yang apa yang lalai harus digusruk-gusruk walaupun udah gede gitu ya badannya. Sampai saya ancam cabut nih bulu kakinya gitu. Kadang-kadang baru dia baru, baru ini yang denger. karena dia sebel kalau bulu kakinya dicabut kan. Pernah saya coba cabut sekali dan itu sakit kan. Dan sekarang kalau saya Dia main fisik, kalau gue cabut nih wifi-nya, cabut nih. Kalau dia cabut ke bulu kaki. enggak soalnya. Nah, sekarang saya mau tanya nih Ustazah tentang onta merah. Kan onta merah itu memang eh, gambaran Rasulullah tentang sesuatu yang mahal sekali harganya. Betul. Cuman apakah itu hanya untuk ajakan kepada la ilaha illallah seperti yang tadi terakhir itu mengajak orang kepada hidayah? Maksudnya kalau anak-anak itu nggak ngajak orang masuk Islam, tapi pokoknya dakwah aja lah gitu, masih tetap bisa mengharapkan dua unta merah itu nggak gitu? Dapat, Mbak Ida, dapat. Kan dibilang dakwah Dakwah. tauhid, iya kan? Arti gini, mengajak orang kepada Islam bukan berarti kita orang non-Islam masuk ke Islam, bukan loh ya. Tapi seperti tadi Kak Mbak Ida bilang, anak-anak dari cuman baca, lalu Mbak Ida sampaikan tentang kesyirikan tadi dan mereka mengerti, itu udah dapat loh Mbak Ida. Mereka mengenal Islam yang selama ini mereka peluk. Kan nggak semua orang Islam kenal sama Islamnya mereka sendiri, benar nggak? Ya. Nah, itu Ya, tadi. ya. Jadi insya Allah yang dibilang mengajak orang kepada Islam termasuk kita nih. Nah, saya ngajak ke teman-teman tahu tentang tauhid. Mbak Ninis ngajak ke suaminya, Mbak Abdia ngajak ke anak-anaknya, Mbak Mirna mungkin ngajak ke siapa, Mbak Winda ke adik-adiknya misalnya. Terkenal mereka sama Islam, tahu mereka tentang tauhid sama seperti yang Nabi bilang ini. Insya Allah kita dapat. Artinya apa yang kita lakukan itu lebih berharga loh Mbak, lebih berharga daripada unta-unta merah yang kita lakukan. Bukan dijanjikan unta merah, tapi yang kita lakukan lebih berharga dari unta-unta merah. Makanya capek. Bener nggak Mbak Ida? Bener nggak Mbak Bia? Capek. Ayo bangun, ayo bangun. Emang kagak capek kita yang gedor-gedor pintu Genzi udah kekunci lagi. Gitu doang jawabannya di kamar. Ya kan?
capek, subuh udah kita ngantuk, udah puyeng gitu kan. Nah, tapi itu tadi ya, insya Allah itu yang kita lakukan itu lebih berharga daripada unta-unta merah. Ya, Itu Mbak Ida. ya. Makasih Ustazah. Udah selesai urutannya. Belum. Banyak angin ya. Ada yang berantakan jadi BTW, diurut. Mbak Ida suaranya enak banget dah, udah kayak penyiar radio. Jazakillah khair. Ada yang mau nanya lagi? Ini kita habis aja sampai 30 ya Win ya. Berarti Iya, part boleh. 6 insya Allah di pertemuan selanjutnya. Ayo Mbak Ninis, tumben kalem aja kagak bertanya Mbak Ninis. Mbak Ninis, dulu gimana mengajak bapak suami untuk memeluk Islam? Apakah kalau kamu mau nikah sama aku, kamu harus ini atau memang dia sudah belajar sebelum dia mau menikahi Mbak Ninis? Dulu dia sebenarnya dia terlahir di keluarga Katolik ya, seperti Eropa pada umumnya. Cuman setelah dewasa, dia malah mempelajari semua agama gitu. Semua dicoba, dicari tahu gitu. Dan kata dia yang paling membuat damai itu sih agama Buddha ya. Mungkin karena ya seperti meditasi gitu Oh, kan. jadi meditasi mulu gimana Tenang nggak gitu. damai ya? Iya, ketenangan gitu. Nah, pas sama saya, sebelum sama saya sudah pernah punya mantan pacar orang Turki, jadi sudah mengenal sedikit Islam gitu. Tentunya kalau mau menikah sama saya syaratnya harus masuk Islam. Kalau buat saya tidak bisa ditawar gitu. Walaupun ya saya juga belum bisa menarik dia sepenuhnya ya Ustazah. Makanya saya minder kan. Sebenarnya kalau saya ikut kajian apapun tuh saya minder. Karena suami saya tidak bisa, tidak melakukan itu. Walaupun yang membuat saya luar biasa senang sekali waktu itu, saya hanya bilang kalau mau menikah sama saya syaratnya harus masuk Islam dulu, saya gitu. Masih pisah, saya di Austria, dia di Jerman waktu itu. Dan suatu hari tiba-tiba dia bilang, aku sudah masuk Islam gitu. Aku tadi ke masjid gitu. Saya sampai nangis gitu. Dia kirim video. Jadi itu di dekat rumahnya ada, bukan dekat rumahnya sih, cuman ya mas nggak terlalu jauh gitu. Dia nyari seseorang di masjid itu gimana ya caranya aku mau masuk Islam gitu. Masya Allah ya. Jadi dia dituntun sama imam orang Turki di sana. Alhamdulillah. Diterjemahkan pakai bahasa Jerman sama yang dia cari itu tadi keturunan Turki tapi bisa bahasa Jerman, sedangkan imam masjid itu nggak bisa bahasa Jerman sama sekali. Ada videonya itu. Dan saya langsung nangis waktu itu, saya di Austria, Banget ya. dia di Jerman. Kok kamu serius ya? Loh iya aku serius mau nikah sama kamu gitu sih sejarahnya Ustazah. Kodarnya ya, itu Tapi jangan kodar minder Allah ya, tuh. Mbak Ninis jangan minder ya gini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang dekat sama Nabi. Ya Abu Hurairah ya, beliau yang dijuluki bapak kucing kan, dia suka banget sama kucing ya, maka Abu Hurairah. Dia pernah minta Nabi doakan biar ibunya masuk Islam. Dan itu nggak instan. Satu ya, tidak instan. Nabi doa, Jibril enggak. Ya, tapi diiringi dengan apa? Oleh Abu Hurairah dia tetap berdakwah, tetap ikut berjihad sama Nabi, tetap ikut ini ikut itu. Nah, artinya di sini doanya Mbak Ninis juga sambil apa? Sambil Mbak Ninis berjihad apa? Mbak Ninis ikut kajian. Ini kajian malam-malam gini kan subhanallah godaan banget kan. Jarang-jarang bisa melakukannya gitu. Nah, ketika suatu hari seperti kayak Mbak Ninis juga, suatu hari Abu Hurairah pulang mendapati ibu sudah mandi. Atau pas dia buka pintu, udah cakep, udah mandi. Mau ngapain, wahai ibu? Hantarkan aku kepada Rasulullah, aku masuk Islam. Masya Allah kan. Arti tadi, insya Allah. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Surat Ar-Rahman. Kenapa ditempatin dalam Ar-Rahman? Karena Allah maha penyayang banget. Allah maha tahu setiap perjuangan kita, keinginan kita gitu ya. Allah, maka di situ Allah tulis hal jaza, nggak ada kebaikan balasan, nggak ada balasan kebaikan selain, nggak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan juga. Artinya gak usah minder, walaupun suami kita belum seperti yang kita harapkan, nggak apa-apa. Islamnya udah masya Allah tanpa paksaan kita kan. Nah, selanjutnya bertahap. Insya Allah dari kita, doanya kita, tawasul kita,
nanti Ramadan niatin buat khatam misalnya atau buat tadabbur Quran, itu juga bisa menjadi wasilah terbukanya hati beliau untuk semakin mengenal Islam. Gitu. Ya, Mbak Indonesia dan yang lainnya insya Allah yang punya Saya, pasangan belum saya sempat tanya sih, kamu bener-bener masuk Islam tuh maksudnya ikhlas atau karena cuman pengen nikahin saya aja? Enggak, dari semua agama aku sudah pelajari kalau dari logikaku Islam tuh menyembah Tuhan cuman satu, dia gitu. yes. Orang kalau mikir begitu, orang pinter Iya. masuk Islam. Bukan orang pinter minum tolak angin, bukan orang pinter masuk Baru gue Islam. Iya. Sedangkan Buddha aku merasa damai memang iya waktu itu, tapi Buddha itu kan manusia dan dan itu bentuknya patung. Dia masa kita menyembah patung gitu logikanya dia. Terus kalau di Hindu kan dewanya banyak. Masa Tuhan itu banyak? Ya oke lah ada yang menjaga ini. Tapi karena di Islam itu hanya satu dan aku juga percaya Tuhan itu hanya satu, Tuhan ya, dia gitu. Itu jawabannya. Tapi Ya, emang hidayah kan? alhamdulillah. Emang takdir Allah dia dapat hidayah, bisa mikir seperti itu. Pakai orang yang masuk Islam, orang pintar, orang yang nyari, orang keluar Islam, orang yang lapar. Baik, alhamdulillah. Iya betul. Kan? Itu kalau itu bapak saya dulu, karena kakek nenek walaupun kakek saya dulu orang perhutani tapi tidak kaya ya zaman dulu, zaman perang. Dan dari Pak D saya yang pertama sampai ke adik-adiknya karena mereka kelaparan banget ditarik ke gereja untuk disekolahkan, diberi makan. Jadinya mereka semua Katolik waktu itu. Padahal kakek nenek Islam gitu. Terus bapak ketemu ibu sama ibu diajak lagi ke Islam gitu. Bagus Mbak Ninis gak baper ya Win ya pas nih bilang orang yang masuk Islam orang pintar, orang keluar Islam orang yang lapar. Terus aja ngomongin saya ya, nggak gitu syukur deh. Enggak, tapi kebetulan memang ya Ustazah, Masya Allah ya. Ya, Ada ceritanya nyata gitu. Ya tapi emang emang orang-orang gereja tuh kalau masak nasi enak-enak kok. Gue pernah kok makan nasi bungkus di gereja. kayak di Rumil juga enak-enak Win. Tapi lo pergi Enggak, dulu waktu zaman masa zaman masih demo itu kan. Jadi ngeluarin nasi bungkus tuh dari gereja. Jadi makan gak ya, bodo amat makan nasi. ya, insya Allah kalau emang halal kan ya, yang penting gak pakai macam-macam kan ya. Baik, jazakumullah khair. Alhamdulillah. Insya Allah dapat lagi ya. Pokoknya kita jadi lebih tahu haknya Allah. Jadi puasa, sholat, zakat itu haknya Allah. Makanya kalau ngomong ke anak-anak, sholat itu bukan kita. Tapi haknya Allah memang untuk disembah. Walaupun kalau kita nggak ngelakuin, Allah nggak rugi gitu bilang. Kalau kita nggak kita lakukan juga Allah nggak untung. Ya, karena Allah maha kaya. Tapi apa untungnya buat kita. Insya Allah semoga Allah semakin memantapkan tauhid kita. Insya Allah Allah kuatkan kita sampai akhir. Saya mau lihat nih sampai bab 67 siapa yang masih bertahan di layar ini. Baik, jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Saya serahkan kepada Mbak Winda. Mbak Ida, unmute mau nanya apa lagi nih? Ayo. Mau jawab salam aja. Oh gitu, baik. Alhamdulillah. Monggo Mbak Winda ditutup. Baik, sebelum saya tutup, jadi mungkin ada informasi sedikit terkait dengan kelas kita di bulan Ramadan ini. Jadi biasanya kelas-kelas tauhid sebelumnya itu kita akan tetap mengadakan pada Isya ya, tetap pada Isya. Jadi ya sekitar jam segini, jam mungkin kita nanti bisa dipentokin jam 20.00 setiap untuk ininya untuk kelasnya, tapi hanya selama bulan Februari aja. Jadi kan insya Allah puasanya kapan saja? 1 Ramadan ya. Insya Allah Rabu. Tapi kita menunggu ru'yah besok ya, Iya, keputusan. besok. Ya apapun ininya, yang penting ya infonya mungkin berarti kalau di Februari ini berarti kan tinggal 2 kelas lagi ya, kalau nggak salah. 2 pertemuan. 2 pertemuan lagi. Nanti Jadi Maret libur. kan Maret, sepanjang bulan Maret itu kan Lebarannya itu kapan deh? Pertengahan Maret lah mungkin ya. Ya pertengahan Maret, pokoknya sampai akhir Maret nanti kita masuk lagi kembali insya Allah di bulan April. Baik. Mohon keridoannya teman-teman pada persiapan buat itikaf gitu kan ya. Ya, lagi juga kan. Makanya mohon izin minta waktunya di bulan ini nih ya. Untuk mungkin nanti tarawihnya dipercepat atau tarawihnya di rumah aja gitu. Jadi kita akan mulai tepat di jam 20.00 dan akan berakhir di 21.30 seperti biasa.
Tarawih itu artinya bersenang-senang. Ya, tarawih itu artinya Hmm. bersenang-senang. Jadi kalau tarawih itu apalagi kita perempuan, boleh Mm-mm. loh. Mungkin untuk Senin Selasa saja misalnya di rumah saja boleh. Karena ya Ya, makanya. santai, bersenang-senang, nggak pakai buru-buru. Jangan sampai tarawih kita 23 rakaat 7 menit doang. Iya. Makanya aku minta mohon keridoannya. Jadi Ya, barangkali yang mungkin punya perasaan kan kapan lagi ya kan kalau terawih kalau nggak di bulan Ramadan gitu kan. Sementara kelas ini akan berlangsung sepanjang tahun istilahnya gitu kan. Makanya mohon minta keridoannya untuk di bulan Februari ini kelas akan tetap kita laksanakan di jam 8. yang sama. Baik. Jazakumullah Gitu. khair. Insya Allah semoga Allah mudahkan semua perjalanan kita. Semoga Allah terima semua amal baik kita. Kelak yang akan kita mau raup semua di Ramadan. Ini rabbal Dan alamin. jangan lupakan beberapa amalan-amalan juga kan nanti kita sebutkan ya ya. Kebetulan Insya pas di bab-bab ini kan bab selanjutnya itu udah ada kaitannya dengan Ramadan juga ya. Allah. Kalau ada juga diada-adain gitu ya. Baik, itu saja. Terima kasih teman-teman. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah, doa kafaratul majelis, istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Amin. Astagfirullahaladzim.